Selamat pagi Bu Frita dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Fantasia Gatatea. NPM saya 193033. Saya dari kelas 7A. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul tentang perwujudan peran keluarga Katolik terhadap pendidikan iman anak remaja di tengah kemajuan teknologi. Adapun alasan atau latar belakang mengapa saya memilih judul ini adalah karena melihat situasi di tempat tinggal saya, yakni di Kalimantan Utara, Keuskupan Tanjung Selor, Paroki Santa Maria Assumpta Tanjung Selor, khususnya di stasi saya yaitu stasi Santo Fransiskus Assisi. Banyak anak-anak remaja Katolik yang kecanduan dengan main game. Nah, dengan adanya kemajuan teknologi ini yang semakin berkembang, justru membuat anak-anak remaja semakin terlena dengan dunianya sendiri. Jadi sejak tahun 2020, ketika masa pandemi di mana sekolah-sekolah mengadakan sekolah online yang mewajibkan semua anak-anak harus menggunakan HP dalam belajar. Namun sayangnya mereka tidak menggunakan HP itu dengan baik atau menggunakan HP hanya sekedar untuk belajar, tetapi malah mereka menyalahgunakan menggunakan HP. Mereka lebih fokus untuk main game daripada belajar. Nah, melihat hal ini tentu tidak terlepas dari tanggung jawab orang tua dalam mendampingi dan mendidik anak-anak, terutama dalam perkembangan iman mereka dalam menghadapi arus globalisasi. Nah, sibuknya orang tua sehingga tidak ada waktu untuk mendampingi anak-anak saat bermain HP, yang membuat anak-anak lupa akan segala-galanya dan hanya fokus bermain game yang ada di HP. Jadi rata-rata orang tua yang ada di stasi saya itu kerjanya berkebun atau bertani. Jadi pagi mereka ke kebun dan pulangnya sore. Sedangkan anak-anak itu jam belajar mereka adalah pagi sampai siang. Jadi ketika anak-anak belajar dan tidak dipantau oleh orang tua, mereka tidak benar-benar belajar. Justru mereka diberikan kuota internet, diberikan HP oleh orang tua yang mempercayakan mereka untuk belajar. Tetapi dengan adanya fasilitas itu, mereka malah menggunakan itu sebagai kesempatan mereka untuk bisa bermain game sepuasnya, karena memang tidak diawasi oleh orang tua mereka saat belajar. Jadi ketika ditanya oleh orang tua, mereka mengatakan bahwa mereka sudah belajar, yang ternyata mereka tidak belajar tetapi lebih fokus ke main game. Nah, melihat situasi ini, saya malah tertarik untuk melakukan penelitian bagi keluarga-keluarga Katolik yang memiliki anak remaja dengan berdasar pada beberapa rumusan masalah yang berkaitan dengan situasi yang sedang terjadi. Nah, adapun beberapa rumusan masalah yang akan saya ajukan yaitu yang pertama, bagaimana peran keluarga Katolik terhadap pendidikan iman anak. Jadi di situ saya akan mencari tahu bahwa sebenarnya keluarga Katolik itu punya peran atau tidak sih dalam pendidikan iman anak remaja. Lalu yang kedua, apa yang dimaksud dengan kemajuan teknologi? Yang ketiga, bagaimana perwujudan peran keluarga Katolik terhadap pendidikan iman anak remaja di tengah kemajuan teknologi. Nah, dari rumusan masalah itu tentu ada tujuannya, yakni yang pertama, menjelaskan peran keluarga Katolik terhadap pendidikan iman anak remaja, lalu memaparkan tentang pengertian kemajuan teknologi itu sendiri, dan yang ketiga memaparkan perwujudan peran keluarga Katolik terhadap pendidikan iman anak remaja di tengah kemajuan teknologi. Lalu kita masuk pada kajian pustaka atau kajian teori. Nah, dalam kajian pustaka ini saya akan membahas tentang seluruh rumusan masalah, tentunya dengan berbagai sudut pandang serta teori dari berbagai sumber. Lalu saya akan menjelaskan berbagai kendala atau hambatan dalam mendidik anak dalam era teknologi yang semakin berkembang. Karena memang tidak mudah mendidik anak-anak di tengah kemajuan negara yang semakin modern ini. Mereka justru lebih suka hal-hal yang menurut mereka menarik dibandingkan hal-hal yang biasa saja menurut mereka.
Tentu akan banyak tantangan dan juga rintangan, namun saya juga memberikan solusi atau tips kepada orang tua dalam mendampingi anak-anak. Lalu kita masuk dalam metodologi penelitian. Nanti dalam penelitian saya akan menggunakan metode kualitatif, yakni bersifat wawancara kepada siapa? Yaitu kepada keluarga-keluarga Katolik yang memiliki anak remaja. Nah, nanti setelah mendapatkan hasil wawancara, saya akan menyusun sebaik mungkin sehingga menjadi sebuah tulisan ilmiah yang dapat bermanfaat bagi para pembacanya. Sekian dan terima kasih. Demikianlah presentasi proposal penelitian saya yang akan saya lakukan. Sekian dan terima kasih.